Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kelas 5, sekarang kita buka kembali pelajaran sirah di halaman 8, yaitu tentang Baiat Aqobah. Yuk, mari teman-teman kita buka bukunya, kita pelajari tentang sejarah Nabi. Ya. Nah, Baiat Aqobah di sini, baiat artinya berjanji atau bersumpah setia. Nah, jadi ada 12 orang Madinah yang berjumpa dengan Rasulullah. 5 orang diantaranya sudah bertemu. Yang Usina ceritakan kemarin 6 orang. Nah, ini yang 5 orang dari 12 ini sudah bertemu Rasulullah. Orang yang ke-6 yang kemarin itu tidak bisa bertemu. Nah, 7 orang sisanya itu seperti yang dijelaskan di buku. Ada namanya Mu'ad, Zakwan, Ubadah, Yasin, Al-Abbas, Abul Haritham, dan Uwaim. Nah, ke-12 orang ini bertemu dengan Rasulullah di tanah Aqobah. Makanya namanya adalah Baiat Aqobah, karena mereka berbaiat atau bersumpah setia di tanah Aqobah. Nah, Aqobah ini terletak di daerah Mina. Di Aqobah mereka berbaiat kepada Rasulullah. Mereka baiat bahwa mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak mereka sendiri, tidak mengumpat, tidak memfitnah, dan tidak menolak untuk berbuat kebaikan. Jadi siapapun yang memenuhi baiat ini niscaya mendapat jaminan masuk surga. Orang yang melanggarnya semuanya terserah pada Allah. Jadi Allah yang berkuasa untuk menyiksa mereka ataupun mengampuni mereka. Itu hanya Allah. Nah, lalu setelah itu mereka kembali lagi ke Madinah. Rasulullah pun mengutus salah satu sahabat, yaitu bernama sahabat Mus'ab bin Umair, untuk ikut bersama mereka. Tujuan Rasulullah mengutus Mus'ab adalah untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam lainnya di Madinah. Nah, ajaran Islam pun akhirnya berkembang di kota Madinah. Di sana mereka beribadah dengan nyaman dan tenang tanpa mendapatkan gangguan. Seperti itu. Nah, Mus'ab bin Umair setelah setahun berdakwah di Madinah, dengan izin Allah, banyak dari suku Aus dan Khosraj yang masuk Islam. Nah, ketika musim haji berikutnya, Mus'ab kembali ke Mekah bersama 75 orang kaum muslimin dari kota Madinah. Seperti yang sudah-sudah, mereka 75 orang itu berencana untuk bertemu Rasulullah dan berbaiat di tanah Aqobah. Akan tetapi semua itu mereka sembunyikan dari orang kafir Quraisy agar mereka tidak mengetahuinya dan tidak mengacaukan rencana orang-orang muslim untuk berbaiat. Maka mereka pun perginya tengah malam agar orang-orang Quraisy tidak mengetahuinya. Rasulullah pun datang bersama paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Rasulullah ada banyak, yang masuk Islam salah satunya adalah paman Abbas. Nah, setelah itu ketika mereka berbaiat, mereka pun menyanggupi untuk melindungi Rasulullah dan istri-istri serta anak. Maksud Usina, mereka berbaiat bahwa mereka juga akan melindungi Rasulullah, baik diri mereka sendiri, istri-istri mereka maupun anak-anak mereka juga ikut melindungi Rasulullah. Nah, mereka pun bertanya, Rasulullah, apabila kami memenuhi semua ini, apakah yang akan kami dapat? Rasulullah menjawab, surga. Dengan jawaban yang singkat dan pasti, maka orang-orang muslimin itu semakin yakin dan percaya untuk berbaiat kepada Rasulullah. Nah, baiat yang ini dinamakan Baiat Aqobah yang kedua. Kalau yang sebelumnya adalah Baiat Aqobah yang pertama, ini adalah Baiat Aqobah yang kedua. Nah, esok harinya pun mereka bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Nah, orang-orang Quraisy mereka kalau bahasa Jawanya kecelek, karena ketika mereka ke tenda-tenda orang muslim yang dari Madinah, ternyata mereka sudah pergi.
Karena orang Madinah itu perginya pagi-pagi sekali agar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Nah, sampai sini gimana tentang dakwah Nabi? Masih seru ya? Oke, teman-teman, sambil dibaca-baca, diulang-ulang. Ya, Usina minta teman-teman kelas 5 sudah besar, sudah bisa untuk membaca sendiri tanpa harus disuruh-suruh, ya. Dibaca, dipahami di rumah. Oke, kita lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.